Sebagaimana tombol delete atau delete pada keyboard komputer dan handphone mutlak kita perlukan, demikianlah halnya dengan kasih Kristus. Sebagaimana tombol delete dapat menghapus kekeliruan, demikianlah kasih Kristus menghapus kegagalan dan membuka lembaran kehidupan yang baru bagi orang yang telah gagal. Dengan mengenal besarnya kasih Kristus ini, saudara dapat bangkit dari keterpurukan, mengatasi kegagalan, dan menyambut janji Tuhan, yaitu the best is yet to come. Masa depan yang lebih baik masih Tuhan sediakan bagi hidup Anda. Kebesaran kasih Kristus sanggup memulihkan kehidupan seseorang dari kegagalan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di ibadah ini. Mari segarkan kembali rohani Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang kembali diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran, namun Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Sekarang
Sebab penyertaan-Mu di setiap hidup kami. Kami ingin hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Ku kan berjalan dari kemuliaan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah. Terima kasih. Oh haleluya. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami datang di tempat ini Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau. Kami mau hari ini kami penuh dengan hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Sama-sama siapkan hati kita. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus.
Dari antara sekitar 80 tombol pada keyboard atau papan ketik komputer, salah satu tombol yang dalam hemat saya merupakan tombol yang paling kita perlukan adalah tombol delete, atau yang kebanyakan orang biasa mengucapkannya sebagai delete, yang artinya adalah hapus. Selama ini entah sudah berapa kali saya menggunakan tombol tersebut, tak terhitung jumlahnya. Yang pasti, setiap kali saya mengetik naskah pada komputer, sesekali saya menekan tombol delete tersebut. Maklum, di dalam mengetik ada kalanya saya keliru dalam memicit tombol atau salah dalam memilih kata yang hendak saya ketik. Apakah hanya saya saja yang pernah keliru menekan tombol pada keyboard komputer atau keyboard handphone ketika akan mengirim WhatsApp? Adakah di antara saudara yang sama sekali tidak pernah salah dalam mengetik? Kalau di sepanjang hidup ini, saudara tidak satu kali pun pernah keliru dalam menekan tombol keyboard, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saudara sama sekali tidak pernah mengetik.
Dan kemungkinan yang kedua, saudara perlu ditolong agar terlepas dari roh kebohongan yang menguasai diri Anda. Kita patut bersyukur bahwa pada keyboard komputer ataupun handphone terdapat tombol delete atau delete, sehingga kita dapat memperbaiki tulisan yang telah kita ketik. Kalau saja semisalnya tidak terdapat tombol itu, entah apa jadinya dengan tulisan yang kita buat. Pasti kacau balau. Demikian juga bila apa saja yang telah kita ketik, yaitu ketika akan mengirim pesan lewat handphone, tidak dapat kita ubah dan wajib kita kirimkan kepada orang yang hendak kita tuju, maka dapat saya pastikan bahwa kita tidak akan bersedia mengetik dan mengirim WhatsApp, SMS, email, atau pesan lewat handphone. Beruntung terdapat tombol delete. Sehingga dengan demikian kita dapat mengetik secara leluasa pada keyboard komputer dan mengirim pesan lewat handphone seperti yang kita lakukan selama ini. Karena itu seperti yang telah saya utarakan tadi. Dalam hemat saya, tombol delete merupakan salah satu tombol yang paling kita perlukan. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Sebab sebagaimana tidak ada orang yang tidak pernah keliru dalam menekan tombol keyboard, demikian juga tidak ada orang yang tidak pernah keliru dalam membuat keputusan. Entah hal itu adalah keputusan yang diambil secara sengaja ataupun yang dibuat di bawah ambang sadarnya. Semua orang pasti pernah salah dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, keputusan dalam membeli barang yang seharusnya tidak ia beli. Keputusan yaitu pergi ke tempat yang seharusnya tidak usah ia kunjungi. Keputusan untuk mengutarakan kata-kata yang seharusnya tidak usah ia ucapkan. Dan masih banyak lagi keputusan-keputusan seperti itu. Merupakan suatu realitas. Bahwa tidak sedikit orang yang terpenjara di dalam rasa penyesalan yang berkepanjangan. Karena keputusan-keputusan yang keliru yang pernah ia buat dalam kehidupannya. Kehidupan orang tersebut terkubur di dalam masa lampaunya. Dan yang bersangkutan tidak berani menatap masa depan karena kegagalan yang pernah ia alami dalam kehidupannya. Hari ini saya ingin menyampaikan berita baik bagi saudara, yaitu bahwasanya di dalam Tuhan Yesus tersedia tombol delete bagi kehidupan saudara. Sebagaimana tombol delete pada keyboard komputer dan handphone, demikianlah tombol delete yang Tuhan Yesus sediakan dapat menghapus dampak dari masa lampau saudara. Dalam kasih-Nya yang sangat besar, Tuhan Yesus bersedia membebaskan saudara dari cengkeraman kegagalan yang pernah saudara alami di masa lampau dan membentangkan masa depan yang baru bagi kehidupan saudara. Manfaat dari tombol delete yang Tuhan Yesus sediakan dalam kasih-Nya itulah yang dialami oleh Petrus. Salah seorang murid Yesus yang pernah keliru di dalam membuat keputusan dan telah gagal dalam memenuhi janjinya. Kekeliruan dan kegagalan yang hampir saja meruntuhkan masa depan yang bersangkutan. Namun Yesus dalam kasih-Nya membebaskan Petrus dari kegagalan yang telah ia alami dan menyediakan pengharapan yang baru bagi hidupnya. Bukankah kasih Kristus yang mengangkat serta memulihkan kehidupan Petrus ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, mari kita membaca catatan tentang peristiwa bagaimana Yesus di dalam kasih-Nya mengatasi kegagalan yang pernah dialami oleh muridnya tersebut. Untuk itu saya mengajak saudara membaca catatan dalam Yohanes pasal 21 ayat 14 sampai 17. Di ayat-ayat tersebut, kita melihat catatan tentang penampakan diri Yesus kepada para murid-Nya sesudah kebangkitannya dari kematian. Peristiwa tersebut terjadi di pinggir Danau Galilea. Saya akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Yohanes pasal 21 ayat 14 sampai 17. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Maksudnya lebih daripada murid yang lain. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Berdasarkan penjelasan di ayat 14, maka kita mengetahui bahwa perjumpaan Yesus dengan para muridnya, termasuk dengan Simon yang juga disebut sebagai Petrus ini, sebagaimana yang ditulis di ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, merupakan penampakan Yesus yang ketiga kalinya kepada para muridnya. Kali yang pertama adalah pada malam di hari kebangkitannya, yaitu yang antara lain dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kali yang kedua terjadi 8 hari kemudian, yaitu yang antara lain ditulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Kedua peristiwa tersebut terjadi di kota Yerusalem yang berada di wilayah Yudea. Sesudah semua itu terjadi, sesuai dengan pesan yang Yesus sampaikan kepada mereka, dan yang antara lain dicatat dalam Matius pasal 28 ayat 10, maka para murid Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea yang merupakan tempat asal mereka. Di situ, seperti yang diutarakan di ayat 14 tadi, Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kalinya kepada para muridnya. Di dalam penampakannya yang ketiga kali tersebut, Yesus antara lain menolong Petrus untuk mengatasi kegagalan yang telah dialami oleh muridnya itu. Dalam hal ini, yaitu kegagalan Petrus untuk memenuhi janjinya bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus. Janji yang Petrus ucapkan sesudah Yesus dan para muridnya menyelesaikan perjamuan malam yang terakhir, yaitu menjelang Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani. Peristiwa itu antara lain dicatat di dalam Markus pasal 14 ayat 27 sampai 31. Namun beberapa jam kemudian, yaitu ketika Yesus sedang diadili di rumah imam besar, ternyata Petrus gagal dalam memenuhi janjinya tersebut. Di situ 3 kali ia menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Hal itu antara lain dicatat dalam Lukas pasal 22 ayat 54 dan 62. Di ayat 62 ditulis bahwa ketika Petrus menyadari akan kegagalannya tersebut, maka ia menangis dengan sedih. Sekarang, untuk membebaskan Petrus dari dampak atas kegagalannya itu, maka seperti yang telah kita baca di ayat 15 sampai 17, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah muridnya itu mengasihi dia. Dari semua itu kita dapat menarik pelajaran tentang kasih Kristus kepada pribadi yang mengalami kegagalan. Pelajaran-pelajaran tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwa kecongkakan akan menjerumuskan orang ke dalam kegagalan. Saya ulangi, pelajaran tentang kasih Kristus kepada pribadi yang mengalami kegagalan adalah
Yang pertama, bahwa kecongkakan akan menjerumuskan orang ke dalam kegagalan. Karena pada dasarnya kecongkakan mengakibatkan orang tidak dapat melihat, menimbang, atau membuat kesimpulan secara jernih. Alhasil, tidak jarang keputusan-keputusan yang diambil dalam sikap takabur tersebut akan menjerumuskan orang itu ke dalam kegagalan. Hal itulah yang terjadi atas kapal Titanic 110 tahun yang lampau. Pada masanya, kapal yang sangat legendaris ini merupakan kapal laut yang terbesar dan yang paling mewah yang ada di dunia. Kapal tersebut menggunakan teknologi perkapalan yang paling mutakhir, sehingga dibanggakan sebagai kapal laut dengan kecepatan yang tertinggi dan dengan tingkat keamanan yang sangat handal. Kehebatan kapal ini menyulut rasa angkuh dalam diri Edward Smith, kapten dari kapal Titanic. Sebagai akibat, ketika kapal Titanic melakukan pelayaran yang perdana, yaitu dari Inggris ke Amerika Serikat pada tahun 1912, Edward Smith mengabaikan peringatan yang diberikan oleh beberapa kapal lainnya. Peringatan agar kapal Titanic jangan berlayar terlalu cepat karena jalur pelayaran di Samudra Atlantik yang akan ditempuhnya di saat itu sangatlah berbahaya. Yaitu karena banyaknya gunung-gunung es di wilayah tersebut. Sebaliknya dari memperhatikan peringatan tadi, justru Kapten Edward Smith memerintahkan juru mesin agar memacu kapal Titanic dengan kecepatan penuh. Ia ingin membuktikan bahwa bukan hanya kapal Titanic merupakan kapal penumpang terbesar, tetapi juga merupakan kapal yang tercepat di dunia. Keputusan ini berakibat fatal. Sebab pada tanggal 14 April tahun 1912, yaitu 4 hari sesudah berlayar, kapal Titanic menubruk gunung es di Samudra Atlantik. Kecepatan yang tinggi membuat kapal itu tidak mampu menghindari gunung es yang ada di hadapannya. Sebagai akibat, lambung kapal Titanic robek dan kapal itu tenggelam ke dasar samudra. Dampak dari kecelakaan ini semakin diperparah karena jumlah skoci penyelamat yang tersedia hanya mampu mengangkut separuh dari jumlah penumpang kapal. Para pemilik kapal Titanic tidak menyiapkan skoci penyelamat dengan jumlah yang memadai karena mereka yakin bahwa kapal Titanic tidak mungkin tenggelam. Singkat kata, kapal Titanic tenggelam ke dasar Samudra Atlantik dengan menelan korban lebih dari 1.500 nyawa, bukanlah sekadar disebabkan oleh gunung es yang menghadang di perjalanan. Kapal tersebut tenggelam karena kesombongan dari sang pemilik kapal dan kesombongan Kapten Edward Smith. Kegagalan oleh sebab kecongkakan seperti itulah yang dialami oleh Petrus. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus berkata dengan sangat yakin bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus. Kecongkakan Petrus dalam mengucapkan janjinya ini ternyata berakhir dalam kegagalan. Tepat seperti yang telah diperingatkan oleh Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Itu sebabnya sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 yang telah kita baca tadi. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan yang diulang 3 kali ini, yaitu seperti yang dicatat di ayat 15, 16, dan 17, menunjukkan bahwa melaluinya Yesus memperingatkan Petrus tentang buah dari kecongkakan muridnya itu. Kecongkakan yang mengakibatkan Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Itulah kecongkakan yang melahirkan kegagalan. Kegagalan yang tidak jarang mengakibatkan orang hidup terperangkap dalam masa lampaunya dan membuat yang bersangkutan tidak berani menatap hari esok. Namun kita bersyukur
Bahasanya dalam kegagalan-kegagalan seperti yang dialami oleh Petrus tersebut, masih tersedia kasih Kristus. Realitas ini membawa kita kepada pelajaran yang berikutnya, yaitu yang kedua, bahwa kasih Kristus lebih besar daripada kegagalan yang kita alami. Saya ulangi, pelajaran yang dapat kita ambil tentang kasih Kristus kepada pribadi yang mengalami kegagalan adalah yang kedua, bahwasanya kasih Kristus lebih besar daripada kegagalan yang kita alami. Dalam kasih-Nya, Yesus bersedia menghapus dampak dari kegagalan tersebut. Dengan kata lain, kasih Kristus adalah bagaikan tombol delete pada keyboard komputer yang sanggup menghapus kegagalan mengetik yang telah kita buat. Kasih dalam keluasan hati seperti itulah yang pernah ditunjukkan oleh Thomas Alva Edison, pribadi yang antara lain menemukan kawat pijar yang memungkinkan bola lampu listrik menyala untuk jangka waktu yang panjang. Untuk itu Edison melakukan berbagai macam eksperimen guna menemukan bahan yang dapat dipakai sebagai kawat pijar yang ia inginkan. Tidak kurang dari 2000 eksperimen ia lakukan sampai akhirnya ia berhasil menemukan bahan untuk kawat pijar yang dapat menyala lebih dari 40 jam sebelum terbakar musnah. Di dalam salah satu eksperimen yang ia lakukan tersebut, Edison dan seluruh anggota tim peneliti yang ia pimpin bekerja tanpa henti selama 24 jam penuh. Setelah menghasilkan sebuah bola lampu dengan bahan kawat pijar yang baru, kemudian Edison menyerahkan bola lampu itu kepada salah seorang asistennya yang masih muda. Dimintanya agar asistennya tersebut membawa bola lampu tadi ke lantai atas dari laboratoriumnya yang berada di Menlo Park, New Jersey, guna diuji coba. Dengan rasa was-was, anak muda tadi membawa bola lampu yang merupakan hasil kerja keras selama 24 jam dari Thomas Alva Edison ini ke lantai atas. Ia menaiki anak tangga dengan sangat hati-hati. Namun di luar dugaan, ketika si anak muda tersebut tiba di anak tangga yang teratas, tanpa sengaja bola lampu yang ia bawa terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai sehingga hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Thomas Alva Edison segera mengajak timnya untuk bekerja lagi guna membuat bola lampu yang sama. Sesudah bekerja selama beberapa jam, akhirnya bola lampu yang baru berhasil dibuat. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison? Edison yang sudah sangat kelelahan tersebut menyerahkan hasil kerjanya yang kedua ini kepada anak muda tadi untuk dibawa naik ke atas. Padahal anak muda itu sebelumnya telah menjatuhkan bola lampu yang ia hasilkan. Tindakan Edison dalam mempercayakan bola lampu yang kedua ini menunjukkan kebesaran hatinya kepada seorang pribadi yang telah gagal. Keluasan hati dalam kasih seperti itulah yang Yesus ungkapkan kepada Simon Petrus. Seperti yang telah kita baca di ayat 15 sampai 17 tadi. Setiap kali sudah Petrus menjawab pertanyaan Yesus, yaitu, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka Yesus mengutarakan kepada Petrus bahwa ia masih tetap mempercayai yang bersangkutan. Di ayat 15, Yesus berkata kepada Petrus, peliharalah anak-anak dombaku. Di ayat 16, ia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di ayat 17, Yesus berkata, peliharalah domba-dombaku. Melalui kalimat yang berbeda-beda. Namun yang pada dasarnya mengandung pesan yang sama tersebut, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sekarang kau mengerti bahwa kecongkakan telah membuat dirimu terjerumus ke dalam kegagalan. Namun ketahuilah bahwa kasihku jauh lebih besar daripada kegagalanmu. Dalam kasih, aku mendelit semua kegagalanmu
Dan kembali aku memberi kesempatan kepadamu. Ayo bangkit. Kasihku mengangkat dirimu. Pesan itu sebenarnya bukan hanya Tuhan Yesus tujukan kepada Petrus saja. Namun juga kepada kita semua yang pernah mengalami kegagalan. Dan yang mungkin masih terperangkap dalam trauma akan kegagalan. Oleh karena itu, izinkan saya mengutarakan kebenaran ini kepada saudara. Yaitu bahwasanya kasih Kristus jauh lebih besar daripada kegagalan yang pernah dialami oleh Petrus. Kasih Kristus jauh lebih besar daripada kegagalan yang pernah saudara alami. Sehingga dengan demikian, saudara dapat berkata, love lifted me. Kasih mengangkat diriku. Love lifted me. Kasih Kristus mengangkat diriku. Berangkat dari situ, kita dapat menarik pelajaran yang berikutnya, yaitu yang ketiga, bahwa kasih Kristus memulihkan kehidupan dari orang yang telah mengalami kegagalan. Saya ulangi, pelajaran yang dapat kita ambil tentang kasih Kristus kepada pribadi yang mengalami kegagalan adalah yang ketiga, bahwa kasih Kristus memulihkan kehidupan dari orang yang telah mengalami kegagalan. Hal ini terlihat dalam kata-kata selanjutnya yang Tuhan Yesus ucapkan kepada Simon Petrus, yaitu yang dicatat di ayat 18 sampai 19. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Hal ini dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sesudah di ayat 18, Yesus mengingatkan Petrus agar Petrus tidak lagi hidup menurut kehendak dirinya sendiri, dan bagaimana Petrus akan mati serta memuliakan Allah. Maka selanjutnya di ayat 19, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kalimat ini pernah Yesus ucapkan kepada Petrus sekitar 3,5 tahun sebelumnya. Ketika itu di pinggir Danau Galilea yang sama, Yesus memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dicatat. Pada saat itu Yesus berkata kepada Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekarang kembali Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dengan berkata seperti itu, Yesus menegaskan kepada Petrus bahwa ia kembali memanggil Petrus. Dengan kata lain, ia berkata kepada Petrus, Simon, aku memulihkan panggilanku atas dirimu. Aku memulihkan kehidupanmu dan membuka lembaran kehidupan yang baru bagi dirimu. Artinya di dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus bersedia memulihkan kehidupan dari orang yang telah mengalami kegagalan. Kasih-Nya memulihkan. Pemulihan seperti itu secara berkala juga perlu dialami oleh komputer atau handphone yang saudara gunakan. Sesudah digunakan secara terus-menerus selama sekian waktu, maka kecepatan kerja dari gadget tersebut akan mulai melambat. Untuk membuka program tertentu memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang biasanya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya melambat, namun malah ngeheng alias macet. Di layar nampak tanda roda jam atau tanda tabung jam pasir yang berputar-putar tanpa henti. Ada kalanya tanda kursor di layar komputer macet dan tidak dapat digerakkan.
Di dalam situasi seperti itu, apa yang perlu saudara lakukan? Betul, saudara perlu menekan tombol Ctrl Alt Delete atau Ctrl Alt Del pada keyboard komputer saudara. Atau jika di handphone, saudara perlu menekan tombol off. Sesudah itu, saudara perlu menekan tombol on atau menghidupkan kembali handphone tersebut. Untuk apa saudara melakukan semua itu? Saudara melakukannya karena dengan cara demikian, saudara melakukan reboot baik atas komputer ataupun atas handphone saudara. Apakah hasil dari reboot itu komputer atau handphone saudara akan dapat kembali berfungsi secara normal? Kecepatan kerjanya akan pulih seperti sedia kala atau istilahnya ngacir kembali. Program-program yang ada pada gadget tersebut akan kembali berjalan sebagaimana yang seharusnya. Hal seperti itulah yang Yesus lakukan atas diri Petrus. Di dalam kasihnya, ia melakukan reboot atas hidup Simon Petrus. Ia memulihkan kehidupan Petrus. Ia memulihkan panggilannya atas diri Petrus. Ia membuka lembaran kehidupan yang baru bagi muridnya tersebut. Kasih yang mengangkat kehidupan dari jurang keterpurukan itulah yang telah Yesus tunjukkan melalui kedatangannya di dunia, melalui pelayanannya, dan juga melalui pengorbanannya di kayu salib, serta di dalam kebangkitannya dari kematian. His love lifted us. Kasihnya mengangkat hidup kita. Kasih Kristus yang mengangkat hidup kita dari keterpurukan kepada masa depan yang indah. Sebagaimana yang telah ia janjikan, itulah yang sudah kita pelajari dan renungkan di sepanjang bulan ini. Kasih yang memberi jaminan bahwa janjinya bagi masa depan yang lebih baik untuk semua kita, para pengikutnya, pasti akan digenapinya tepat pada waktunya. Sehingga saudara dapat berkata, the best is yet to come. Hal yang lebih baik masih tersedia bagi hidup saudara. Tuhan Yesus masih belum selesai dengan hidup Anda. Sebagaimana kegagalan Petrus bukan merupakan akhir dari kehidupannya. Namun oleh kasih Kristus, Petrus dapat menyongsong masa depan yang baru. Demikianlah hal yang sama dapat saudara alami. Bukalah hati saudara kepada kasih Kristus. Dan alamilah kasih tersebut dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu itu sungguh nyata. Bukan sekadar kata-kata, tetapi kasih yang telah Engkau buktikan dalam tindakan yang nyata. Melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Melalui pemulihan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, sebagaimana kasih-Mu menghapus masa lampau kami yang kelam. Demikianlah kasih-Mu itu menghapus semua kegagalan yang pernah kami alami. Dan membuka kemungkinan-kemungkinan yang baru. Lembaran kehidupan yang baru. Masa depan yang baru. Dan di sana kami dapat memandang sungguh ada pengharapan akan Engkau. Dan janji-Mu pasti akan Engkau genapi. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Ulurkan tangan kasih-Mu. Menjamah semua orang yang di dalam kehidupannya pernah melewati kegagalan. Dan yang saat ini masih terperangkap di dalam trauma akan kegagalan itu. Sehingga mereka tidak sanggup memandang masa depan. Tidak berani melihat hari esok. Oh Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu yang memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Dan mengangkat hidup itu. Bekerja dalam kehidupan setiap kami. Memberikan pengharapan. Kesembuhan. Pemulihan. Dan jaminan yang pasti. Saya berdoa untuk semua orang yang memerlukan uluran tangan pertolongan-Mu. Mereka yang tertindas oleh kesulitan, terbelit oleh persoalan. Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada jalan keluar. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang datang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan jamah
Dan tolong Tuhan dalam kasih-Mu, ulurkan kuasa kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk mereka yang takut akan masa depan. Tuhan, kasih-Mu membebaskan kami dari ketakutan. Dan kami berdoa, ulurkan kasih, berkat dan pertolongan itu kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan di dalam nama-Mu, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih baik dari segalanya. Ajar dan tolong kami agar kami dapat mentaati tuntunan-Mu dan membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan. Kami percaya ada pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Setiap pergumulan dan permasalahan akan dapat kami lewati dengan berkemenangan di dalam iman. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Bagi yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat. Bagi yang sedang studi, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepandaian, serta membuat mereka berhasil. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu setia menyertai kami. Kami juga hendak mengucap syukur atas setiap persembahan yang akan dan sudah kami berikan. Tuhan memberkatinya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan jemaat-Mu ke dalam perlindungan tangan kuasa-Mu, dan biarlah kasih dari Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua, dan memberikan masa depan yang penuh makna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.